Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin shaimin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah tidak membahasakan durasi Ramadan itu dengan 1 bulan. Kita bisa lihat, kita bisa baca. Tidak ada Allah menyebutkan durasi Ramadan itu dengan 1 bulan. Tapi Allah membahasakan durasi Ramadan itu dengan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari. Kenapa tidak pakai, walaupun begitu kita hitung beberapa hari ini 1 bulan gitu. Tapi kenapa nggak langsung saja pakai 1 bulan Ramadan itu, tapi pakai bahasa beberapa hari. Ini memberikan pesan pada kita bahwasanya Ramadan itu singkat, sebentar, sesaat. Dan ketika kita presentasikan juga sama, jumlah hari dalam setahun itu 365 hari. Dan ternyata Ramadan hanya 10, tidak sampai 10%-nya saja. Dan kita buktinya merasakan hampir 4 pekan yang lalu di malam Sabtu kita masih menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Selesai sholat Isya kita tidak langsung melaksanakan sholat tarawih. Kita masih menunggu keputusan sidang isbat. Apakah malam itu Ramadan atau sudah masuk Ramadan atau belum. Nah begitu diputuskan malam itu adalah masuk 1 Ramadan, maka kita sudah memulai besoknya puasa. Itu hampir 4 pekan yang lalu menanti datangnya Ramadan. Tapi ternyata hari ini kita sudah masuk hari yang ke-27. Jadi sangat cepat sekali Ramadan itu. Nah oleh karena itu kita ingin memanfaatkan waktu-waktu sisa Ramadan ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, tentu dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam ibadah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang lalai. Karena kita belum tentu tahun depan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah ke-9, surah At-Taubah ayat 36. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan ketetapan 1 tahun ada 12 bulan itu sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah tetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Artinya ketetapan 1 tahun 12 bulan itu jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Karena perbedaan penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia itu jauh. Bahkan manusia dibanding jin lebih dahulu jin, apalagi dengan malaikat. Tapi ternyata ketetapan 12 bulan dalam setahun itu sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian kata Allah, dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Yang makna, di antara makna dari bulan haram itu adalah bulan yang mulia,
bulan yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ketika kita beramal soleh di bulan-bulan tersebut maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga saat kita bermaksiat maka dosanya dilipat gandakan. Itu yang dimaksud dengan bulan mulia, Ashhurul Hurum. Tapi menariknya Bapak hadirin sekalian, dari 4 bulan mulia tadi tidak terdata di dalamnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak masuk bulan mulia. Bulan Ramadan tidak masuk bulan haram. Karena apa? Karena 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Artinya Ramadan tidak termasuk bulan haram. Ramadan tidak termasuk bulan-bulan yang mulia. Ya. Jadi selama ini gimana dong? Kita bilangnya Ramadan bulan mulia ini. Tapi ternyata tidak disebut bulan mulia. Gitu. Hanya 4 bulan itu saja. Banyak di spanduk-spanduk, flyer-flyer Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan mulia, Ramadan mulia. Tapi ternyata kata Allah, Ramadan tidak termasuk bulan haram. Lalu di mana posisi Ramadan? Ya. Maka Ramadan, Bapak hadirin sekalian, memang bukan bulan yang mulia. Ramadan bukan bulan haram. Tetapi Ramadan adalah bulan yang teramat mulia. Jadi Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Tidak mulia lagi, tapi sangat mulia. Ini, jadi bulan yang sangat mulia, bulan yang teramat mulia. Nah, ada banyak Nabi SAW membahasakan teramat mulianya Ramadan ini itu dalam satu kalimat saja, dalam satu sifat saja. Apa itu? Ketika Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Sungguh telah datang kepada kalian, akan datang kepada kalian. Ini kan hadis Nabi sabdakan ketika menjelang bulan Ramadan. Maka beliau menyebutkan akan datang kepada kalian satu bulan yang disebut dengan syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang bahasa ini tidak disematkan pada bulan-bulan yang lain, yaitu dengan kalimat berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, sebenarnya apa sih makna berkah? Makna berkah itu apa? Ada banyak para ulama yang mendefinisikan makna berkah itu. Ya. Jadi pertama ada yang memaknai berkah itu an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Jadi kebaikan menambah lagi, tumbuh lagi, maka itu berarti berkah. Allah kasih kita harta, karuniakan harta. Harta itu juga sebenarnya merupakan kebaikan. Karena Allah bahasakan dalam surat Al-Adiyat, harta itu dengan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar cinta kepada khair. Di mana khair di situ maksudnya adalah harta. Maka ketika kebaikan itu Allah berikan pada kita berupa harta, lalu kemudian dia menghasilkan kebaikan yang lain, dengan harta itu dia menjadi dermawan, dia senantiasa bersedekah,
maka itu namanya berkah. Menjadikan dia semakin taat, maka itu namanya berkah. Gitu. Begitu juga saat Allah kasih kita keturunan, ya, lalu keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, maka itu namanya keturunan yang penuh dengan keberkahan. Nah itu contohnya an-nama wa ziyadah. Kemudian yang kedua, makna dari berkah itu adalah subutul khair al-ilahi fi syai'. Bakunya, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya. Jadi kebaikan itu menetap terus menerus. Kebaikan ilahi pada sesuatu. Bahkan sesuatu itu pada hal yang menurut kita tidak hanya menyenangkan, tapi sesuatu yang menyedihkan. Pada sesuatu yang tidak hanya mengenakan, tapi juga pada sesuatu yang tidak mengenakan. Pada sesuatu yang dalam kondisi yang aman, tapi juga pada sesuatu yang bisa jadi tidak aman secara fisik. Tapi bagaimana di dua keadaan itu, kebaikan itu tetap terlimpah pada kita. Kebaikan itu menetap pada kita. Maka itulah yang disebut dengan berkah. Ada di kita banyak yang bertanya misalnya, Ustaz, kenapa ya kata Al-Quran, Allah berfirman, bumi Syam itu, Palestina, katanya bumi yang diberkahi. Alladzi barakna haulah. Kami yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tapi kenapa ya di sana perang mulu? Di sana terjadi banyak pembantaian, genosida, sebagaimana yang sekarang terjadi di Gaza terus menerus. Lalu di mana berkahnya, Ustaz? Nah, ini kita harus luruskan pemahaman kita tentang berkah. Tadi saya katakan, tadi berkah itu subutul khair al-ilahi. Jadi yang namanya berkah itu bukan hanya pada sesuatu yang menyenangkan kita, mengenakan kita, tetapi berkah juga bisa hadir ada pada sesuatu yang menurut kita tidak enak. Palestina, wabil khusus Gaza, boleh membara, terus menerus dibombardir oleh Israel. Tapi bukan berarti keadaan itu menjadikan mereka jauh dari keberkahan. Justru banyak kebaikan dari kondisi yang mereka alami. Di mana kebaikannya, Ustaz? Iya, oke lah, keadaan gak aman. Tapi lihat kebaikan yang lain. Di mana? Apa bentuk kebaikannya? Dengan begitu ada peluang bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah. Mempertahankan tanah suci. Semakin mereka tebal keimanannya, semakin mereka meyakini tentang yang namanya hadis Nabi, bahwasanya bumi Syam itu adalah bumi jihad. Ya. Kita tahu nanti di akhir zaman Mekah dan Madinah istilahnya itu kalah seksi dengan bumi Syam, di mana pusat perhatian, tempat yang banyak dituju oleh kaum muslimin di masa itu adalah bumi Syam. Kenapa? Karena di sana bumi jihad. Terjadi jihad besar-besaran di sana. Di mana terpusat kekuatan kaum muslimin, benteng kaum muslimin itu di bumi Syam. Sampai akhirnya seolah Madinah dan Mekah itu sepi. Semua perhatian kaum muslimin menuju ke sana. Nah, ini berkah. Dan masih banyak yang lain lagi. Walaupun di tengah peperangan, tapi bagaimana di sana banyak di setiap bulannya lahir para hufazul Quran. Para hufat Quran. Padahal kondisinya nggak aman menurut pandangan kita. Nggak nyaman. Semua fasilitas terbatas, makanan kurang. Tapi semangat mereka dalam berinteraksi dengan Quran itu luar biasa. Nah, kita negeri yang aman, yang nyaman, tapi bisa jadi nggak ada keberkahan. Buktinya apa? Males kita baca Quran, males kita menghafal Quran. Padahal fasilitas gampang. Di setiap masjid disediakan guru Quran. Di setiap lembaga ada lembaga-lembaga Quran. Tapi nggak semua orang tertarik untuk datang ke sana.
maka bisa jadi justru sesuatu tidak aman itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah ini yang harus kita luruskan makna berkah itu. Makanya ada lebih pendekatan lagi biar kita lebih paham. Ada doa yang diajarkan Nabi dalam doa pernikahan itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini seolah doa ini diulang-ulang. Ada 2 kalimat berkah. Tapi sesungguhnya kalau kita paham bahasa Arabnya, maka ini kalimat berkah, 2 kalimat berkah ini maknanya berbeda. Kenapa? Karena pengiringnya beda. Kalimat berkah yang pertama diiringi dengan huruf li. Sementara kalimat berkah yang kedua diiringi dengan huruf ala. Ini beda maknanya. Jadi kalau diiringi dengan huruf li, maka konotasinya, maknanya itu kebaikan. Sesuatu yang, pokoknya sesuatu yang enak lah. Sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau ala, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Kita bisa baca di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang satu pakai li, yang satu pakai ala. Maknanya beda. Yang pakai li maknanya setiap jiwa mendapatkan pahala. Terus yang pakai ala, setiap jiwa mendapatkan dosa atas apa yang diusahakan. Kalimatnya sama, hampir sama, akar kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Siapa pengiringnya? Apa huruf pengiringnya? Begitu juga dalam doa ini. Kenapa 2 kali diulang? Nah ini kan doa dalam orang yang rumah tangga, baru menikah diantaranya. Kenapa? Karena rumah tangga itu, Bapak hadirin sekalian, itu ibadah yang panjang. Bahkan ibadah itu bisa berlanjut sampai di akhirat. Lanjutnya bisa di neraka, bisa di surga. Gitu. Kenapa? Kalau kita sholat, kita mati selesai, nggak ada sholat lagi. Kita puasa, mati kita selesai, nggak ada kewajiban puasa lagi. Tapi kalau rumah tangga, meskipun kita mati, nanti kita dibangkitkan di akhirat, maka bisa saja kita dikumpulkan kembali. Ada yang dikumpulkan suami istri di neraka, seperti Abu Lahab, Ummu Jamil. Ada yang suaminya di surga, istrinya di neraka, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada yang istrinya di surga, suaminya di neraka, Asyah dan Fir'aun. Dan juga ada yang berkumpul bersama di surga. Ini panjang, ibadah yang panjang. Karena saking panjangnya ibadah yang satu ini, maka 2 keadaan harus terus mengiringi ibadah yang satu ini. Ada kalanya rumah tangga itu senang, ada kalanya yang dia sedih, ada kalanya gembira, ada kalanya susah, ada kalanya ekonomi lagi di atas, ada kalanya ekonomi lagi di bawah. Pokoknya 2 keadaan itu akan mengiringi yang namanya perjalanan rumah tangga. Tetapi dari doa ini, kenapa Nabi doakannya ini, rahasianya ini? Karena seperti apapun keadaan dalam rumah tangga itu, senang, susah, gembira, sedih, maka Allah tetap berikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Itu maknanya. Kenapa ada 2 kalimat berkah dalam doa itu? Nah, jadi kembali lagi, ini makna berkah yang kedua. Sementara yang terakhir mungkin dari sekian banyak, kalau dalam bahasa ekonomi, berkah itu keluar sedikit, masuknya banyak. Modal sedikit, untungnya banyak. Kurang lebih begitu. Kalau dari bahasa ekonomi. Saya ingin contohkan begini. Yang dimaksud ini, pendekatannya. Ada seorang sahabat, namanya sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Dia sahabat Ansor. Ya. Pemimpin suku Aus dari Bani Ashhal. Ya, kepala sukunya dia. Ya. Masuk Islam itu tahun 13 kenabian. Melalui dakwah sahabat Mus'ab bin Umair. Tahun 12 kenabian ada 12 orang yang datang ke Mekah berbaiat kepada Nabi di baiat Aqabah pertama.
Maka begitu melihat peluang ini, Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Walhasil tahun 13 kenabian terjadi Baiat Aqobah kedua, di mana jumlahnya yang masuk Islam semakin banyak, yang datang berbaiat semakin banyak. Salah satunya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Tetapi sayangnya sahabat yang satu ini tahun 5 Hijriah terlibat dalam perang Ahzab, dan dia terluka kena anak panah. Oleh karena lukanya ini kemudian menjadi wasilah dia meninggal dunia pasca perang Bani Quraizoh tahun 5 Hijriah. Tetapi apa hadirin hamba Allah yang terjadi saat sahabat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dunia? Nabi bersabda begini, Hazalladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfam minal malaika laqad dumma dommatan summa furrija anhu. Kata Nabi, di hari kematian sahabat Sa'ad bin Mu'az, beliau bersabda, laki-laki inilah, kematian laki-laki inilah yang menyebabkan arsy-Nya Allah bergetar. Jadi saat sahabat Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, itu arsy-Nya Allah bergetar. Arsy-Nya Allah bergetar. Tidak hanya itu, dibuka seluruh pintu-pintu langit menyambut ruh sucinya. Ruh sucinya. Jadi orang beriman ketika wafat itu ruhnya dibawa ke langit, disambut. Dan saat sahabat Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, seluruh pintu langit dibuka, tidak hanya satu, menyambut ruh sucinya. Tidak sampai di situ, kata Nabi SAW. Jenazah Sa'ad dihadiri, disolati, diiringi ke pemakamannya oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Tidak sampai di situ. Kata Nabi yang terakhir dalam hadis ini, jenazah Sa'ad bin Mu'az ketika berada di kubur, di alam kubur, itu hanya mengalami satu himpitan kubur saja. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, kalau ada orang yang tidak mengalami jenazah di alam kubur, yang tidak mengalami himpitan di dalam kubur, itu adalah Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua nih, meskipun kita beriman, ibadah, sholat, dan lain sebagainya, ketika kita nanti mati, dikubur, di alam kubur itu kita dihimpit. Dihimpit. Ya, bukan hanya orang kafir. Kalau ada orang yang tidak dihimpit, itu sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ya. Nah ini namanya yang disebut dengan keberkahan. Tadi yang saya bahasakan bahasa ekonominya, modal sedikit, untungnya banyak. Untungnya banyak. Sahabat Sa'ad bin Mu'az masuk Islam tahun berapa tadi? Tahun berapa? Tahun 13 kenabian. Wafat tahun berapa? 5 Hijriah. Artinya usia keislamannya, dia menjadi muslim hanya 6 tahun. 6 tahun. Umur yang Allah berikan kepadanya lebih banyak dihabiskan di masa jahiliyah. Menjadi muslim hanya 6 tahun. Tapi ketika dia wafat, Allah berikan kebaikan yang berlipat ganda. Dan itulah yang disebut dengan keberkahan. Kembali lagi kepada Ramadan. Kita punya peluang besar untuk mendapatkan keberkahan itu. Kenapa? Kita berada di bulan yang penuh dengan
keberkahan. Ya. Tapi sayang, bulan yang penuh dengan keberkahan ini sebentar lagi mau meninggalkan kita. Maka jangan sampai ketika Ramadan berlalu tidak ada keberkahan yang Allah berikan pada kita. Dan Bapak hadirin sekalian, di antara hal yang paling dahsyat yang membuat Ramadan itu menjadi bulan berkah, ya. Tapi sebelumnya saya nanya dulu, yang membuat Ramadan itu teramat mulia, ya, yang membuat Ramadan yang menjadi mulia dengan hal-hal yang lain, salah satunya dengan Al-Quran, atau Quran yang mulia dengan Ramadan, Pak? Hah? Ramadan yang mulia dengan Quran, apa Quran yang mulia dengan Ramadan? Hah? Ngetes saja biar nggak ngantuk. Ramadan mulia dengan Quran. Jadi saya katakan tadi, yang paling dahsyat yang menjadikan Ramadan itu teramat mulia, Ramadan itu menjadi bulan berkah adalah Al-Quran. Al-Quran. Kok bisa begitu? Allah yang bilang begitu. Mana dalilnya Ustaz? Surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan-bulan dalam Islam yang 12 bulan itu hanya satu yang disebut dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ya, yang disebut secara zahir dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Dan kalimat Ramadan dalam Al-Quran itu cuma satu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Tapi begitu Allah menyebut satu-satunya kalimat Ramadan dalam Al-Quran, Allah langsung koneksikan dengan Quran. Allah langsung hubungkan dengan Quran. Bukan dengan yang lain dulu, termasuk bukan dengan puasa. Bukan, tapi dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baru kalimat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru Allah koneksikan dengan puasa. Tapi yang pertama Allah koneksikan dengan Quran dulu. Maka yang paling dahsyat membuat Ramadan itu menjadi bulan berkah karena Al-Quran. Dan buktinya banyak sekali. Apapun, mau makhluk hidup maupun gak hidup, itu menjadi mulia, menjadi berkah kalau dia terkoneksi dengan Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia, pemimpin malaikat, karena beliau membawa Al-Quran, mentalakikan Quran kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Quran pada Nabi Muhammad. Maka dia menjadi malaikat mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena dia bulan diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar yang kita kejar di 10 hari terakhir Ramadan menjadi malam terbaik, malam mulia sepanjang tahun karena dia momen malam diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi paling mulia, pemimpinnya para nabi karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi dua kota mulia. Kota yang penuh dengan keberkahan. Karena dua kota ini menjadi saksi turunnya ayat-ayat Al-Quran.
Dan kita umat Islam akan menjadi umat yang mulia kalau kita juga berinteraksi dengan Quran. Jadi semua yang terkoneksi dengan Quran itu menjadi mulia. Itulah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum itu dengan Al-Quran. Dan Allah juga menjatuhkan derajat mereka dengan Al-Quran. Jadi yang terkoneksi dengan Quran, dia menjadi mulia. Yang dia jauh dari Quran, dia menjadi hina sehina-hinanya. Nah, oleh karena itu, Bapak hadirin sekalian, Ramadan bulan Quran, maka jangan pernah kita tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Saya bukan bermaksud menyepelekan ibadah yang lain di bulan Ramadan, bukan. Tapi kalau kita puasa Ramadan, kita sholat taraweh, kita infak sodakoh di bulan Ramadan, tapi kita tidak pernah bergaul dengan Quran dalam bulan Ramadan, maka dia kering ibadahnya. Karena ruh Ramadan itu ada di Al-Quran. Dan begitulah Nabi Muhammad, begitulah para sahabat, begitulah para salafus soleh. Ketika masuk Ramadan, interaksi mereka, gaul dengan mereka dengan Quran itu semakin dahsyat. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Maka kalau ada sampai hari ini ada yang tidak pernah berinteraksi dengan Quran, belum pernah menghatamkan Quran sampai dengan hari ini, maka perlu introspeksi diri. Ada apa saya? Kok berat saya berinteraksi dengan Quran? Jangan-jangan bukan karena kesibukan kita, bukan karena padatnya acara kita, tapi bisa jadi kenapa kita tidak sempat berinteraksi dengan Quran, karena Quran yang menjauh dari diri kita. Saking kotornya kita, saking lalainya kita, sehingga Quran tidak mau digauli, tidak mau didekati oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.